dari kejauhan. Paman ini melihat kayak ada bayangan ya, tidak jelas awalnya, baru kayak bayangan saja. Ini semakin lama semakin mendekat, semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat, bayangan itu semakin berujung sampai di mana? Paman yang sadar kalau ini bukan kejadian yang biasa. Dia berniat mau lari, meninggalkan tempat itu, tapi badannya tidak bisa digerakin, kakinya ini tidak bisa diangkat untuk mutar ke belakang, untuk masuk ke dalam itu tidak bisa. Sosok itu semakin mendekat, perwujudannya semakin nyata, semakin mendekat, perwujudannya semakin jelas. Kalau itu adalah sosok pocong. Sosok pocong dengan wajah yang bersinar, wajah cantik almarhumah ibundanya Randy. Pocong itu kini sudah berdiri sejajar berhadapan dengan paman. Sosok itu kembali berucap, "Mas, aku mau pulang. Kenapa ditutup? Aku mau pulang, Mas. Buka, buka, aku mau masuk." Diceritakanlah oleh pamannya, yang mana beliau menceritakan kejadian ini itu tepat di malam kedua setelah almarhumah Ibu Randy meninggal dunia. Di malam itu, acara yasinan tetap dilakukan. Namun warga-warga yang datang di acara yasinan tersebut tidak seramai ketika yasinan di malam pertama. Ini membuat keluarga Randy agak sedikit terkejut karena makanan yang disiapkan ini sudah banyak sekali. Selesailah acara yasinan, kurang lebih jam 8 lewat, ini acara yasinan sudah selesai, tamu-tamu sudah pulang semua, tinggallah keluarga inti almarhumah ibunya Randy. Ini 6 bersaudara. Paman pertama atau anak pertama ini yang menempati rumah peninggalan almarhum kakeknya Randy, sedangkan ibunya Randy ini anak keempat, satu-satunya perempuan dari 6 bersaudara. 1 perempuan, 5 laki-laki. Paman mengatakan kepada Randy, "Paman sengaja ngumpulin saudara-saudara ibumu. Kami ngumpul di sini adik-beradik agar nanti ketika paman menceritakan apa yang ingin kamu ketahui di malam ini, kamu ndak berpikir buruk terhadap paman. Karena apa yang ingin paman sampaikan ini bukan cerita yang membuat kamu bisa bangga lah siapa ibumu. Buruknya mungkin kamu berpikir aku yang ngebual, aku yang ngada-ngada tentang cerita kehidupan ibumu di masa lampau. Jadi sedikit banyak adik-adikku ini juga mengetahui apa yang dilakukan ibumu semasa hidup. Mereka akan menjadi saksi untuk menguatkan ceritaku ini." Mulai paman di sini bercerita, kehidupan kami di masa kecil ini sulit digambarkan. Apa yang tidak dimiliki oleh anak-anak seumuran kami sudah punya. Karena kekayaan kakekmu, ini tidak usah paman ceritakan lah sebatas mana. Pasti ibumu selalu membanggakan itu. Kakekmu orang sukses, kakekmu wong sugih. Kekayaan, keberhasilan, kejayaan, ini didapat kakek bukan dari cerita yang bukan cerita mudah. Perjuangan yang sangat berat sekali dan hasilnya sampai anak cucunya, mungkin sampai anak-anakmu nanti, Ren, itu akan menikmati hasil dari jerih payah almarhum buyutnya dulu, almarhum kakekmu dulu. Nah, dari situ almarhumah ibumu ini adalah anak perempuan satu-satunya. Almarhumah ibumu ini menjadi anak kesayangan. Sepenuhnya perhatian almarhum kakek dan almarhumah nenekmu ini dicurahkan untuk membesarkan ibumu. Sedangkan kami yang lanang-lanang ini merasa iri. Tapi kami enggak. Irinya tuh bukan iri dengan bapak beliin ini, beliin itu, enggak. Iri dengan perhatian saja. Nah, dari itulah watak karakter dari almarhumah ibumu mulai terbentuk. Dia menjadi anak yang memiliki pendirian yang sangat keras sekali. Kalau ambisinya, kalau dia belum dapat, ini dia belum berhenti. Apapun itu bentuknya. Tapi ibumu tidak pernah terang-terangan minta A, minta B, tidak pernah. Dia mau menebus apa yang diinginkannya itu dari usaha yang dijalankannya. Itu yang membuat kakekmu semakin sayang, semakin menyanjung-nyanjung ibumu. Dari kami 6 bersaudara, ibumu memang berbeda. Dari fisik, kami yang lanang, kamu bisa lihat umur kami ini udah tua, tapi
bentuk fisik kami atau warna kulit kami lah, walaupun kami seharian di ladang, ini ndak hitam-hitam, dia bilang. Memang dasarnya kulit kami putih, tapi beda sama ibumu. Ibumu kulitnya itu cenderung lebih gelap, ada bintik-bintik, dan yang lebih parahnya lagi, Ren, kulit ibumu itu bersisi, kulit ibumu itu kering. Jadi kalau digaruk itu ada bekas goresan putih, kena garukan itu melekat. Nah, dari situ pergaulan di kampung pada saat itu, pergaulan masa muda, masa kecil ibumu, ini tidak banyak beliau memiliki teman. Cenderung lebih banyak menghabisi waktu di tempat usaha kakekmu dulu, kalau ndak di rumah menemani almarhumah nenekmu. Kekurangan yang ada dalam dirinya ini membuat dia sering dibully, tapi hari demi hari perubahan terlihat drastis terjadi kepada almarhumah ibumu. Ini di usia dia dari 18 tahun menginjak di usia 20 tahun. Di usia 17 sampai 18, almarhumah ibumu masih terlihat belum dapat berubah. Apa yang ada di dirinya di masa kecil itu masih ada ketika dia usia 18 tahun. Kulitnya itu masih bersisi. Makanya dari dulu almarhumah ibumu itu ndak pede dia kalau pakai baju kaos atau daster yang lengan pendek, pasti dia minta lengannya itu sampai menutupi bagian pergelangan. Karena kulit itu betul-betul bersisi. Jadi dari situ dia sering dibully, dia jarang bergaul sama teman-teman. Namun apa yang ada di dirinya di usia 18 tahun ini seketika bisa berubah. Aku kaget melihat perubahan yang terjadi pada ibumu. Pada saat itu, transisi perubahan bentuk fisik dari ibumu itu tidak dapat dipantau atau tidak dapat dilihat secara langsung oleh paman anak pertama ini. Itu karena beliau sudah pisah rumah, beliau sudah menikah, tidak tinggal di rumah itu. Jadi dia jarang ketemu sama almarhumah ibunya si Randy. Tapi sekali ketemu, pangling, loh dek kok putih sekali. Almarhumah ibunya Randy cuma tersenyum dan mengatakan, "Kenapa mas? Aku terlihat lebih cantik ya? Kamu pangling lihat aku." Jadi singkat cerita, waktu terus berjalan menginjak usia 19 tahun masuk ke 20 tahun. Seketika perawakan ibumu berubah, dia sudah mulai berani pakai baju kaos itu batas sikut ya, tidak sampai menutupi pergelangan tangan, dan raut wajahnya pun terlihat semakin cerah. Dan di usia 21 tahun ibumu, kakekmu meninggal dunia. Setahun setelah kakek meninggal, almarhumah nenekmu pun menyusul. Mereka berdua meninggal sebelum almarhumah ibumu menikah. Nah, sampai di situ cerita yang disampaikan oleh paman anak pertama ini tiba-tiba dipotong sama paman Randy yang anak kedua. Beliau mengatakan kepada paman si anak pertama, Mas mau nyeritain sampai mana tentang kehidupan almarhumah? Sudah, sebatas itu saja aku rasa cukup. Nggak usah kamu terusin tentang yang lain-lain, nggak usah. Paman mengerti, ya paman pertama ini mengerti. Janganlah kamu ceritain aib dari almarhumah. Tapi si paman anak pertama masih tetap ngotot, ingin menceritakan, ingin membeberkan itu semua di malam kedua setelah almarhumah ini meninggal dunia. Ya biarlah, biar anaknya tahu. Karena anaknya bertanya-tanya kepada aku. Mungkin kalian semua sudah dengar, sekampung ini sudah menceritakan tentang kematian adik kita. Jadi biarin anaknya tahu, biar anaknya ini tidak berpikir yang macam-macam lah. Ya, sama-sama nanti kita cari solusi. Gimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Biarkan aku melanjutkan cerita ini. Tapi paman anak nomor 2 ini tidak memperbolehkan. Tidak usah mas. Amit mas, amit. Pamali, almarhumah meninggal. Ini dengan cara yang mengejutkan. Aku pun tidak habis pikir, kok bisa terkena serangan jantung. Dan yang kedua, almarhumah meninggal. Ini belum lepas 7 hari, belum lepas 41 hari. Pamali mas, kalau kita menceritakan aib seseorang yang sudah meninggal, tidak baik. Takutnya ada setan jin yang mendengar apa yang diceritakan adalah sebuah keburukan. Ini adalah kesempatan jin, setan, iblis untuk memanfaatkan situasi, untuk memfitnah jenazah itu, memfitnah almarhumah itu. Mulailah nanti ada hal-hal aneh di kampung ini berkepanjangan.
Karena kita sudah menceritakan keburukan, jin, setan itu paling senang dengan manusia-manusia yang telah melakukan keburukan namun belum sempat untuk bertobat. Arah omongan paman nomor 2 ini sama sekali tidak dimengerti oleh si Randy. Sebelum Randy bertanya kepada paman nomor 2, apa yang paman maksud sebenarnya? Ceritain lah, Man. Kalau paman tahu apa, paman nomor 1 di sini melarang, nggak usah kamu nanti. Kamu tambah-tambahin aja nanti apa yang kamu tahu, apa yang tidak aku ketahui, diceritakan sama Randy biar aku pun bisa mendengar. Yang kamu tahu sebatas mana tentang kehidupan adik kita. Lanjut di sini. Paman nomor 1 bercerita kepada Randy tentang kehidupan almarhumah ibunya di masa lalu. Kami mencurigai gelagat aneh yang terlihat sama ibumu itu ketika almarhum kakekmu meninggal dunia. Ketika almarhum kakekmu meninggal dunia, jelas teriakan yang paling histeris ini adalah teriakan dari almarhumah ibumu. Karena kedekatan kakek dengan ibumu ini sangat dekat sekali. Apalagi kedekatan nenekmu dengan almarhumah ibumu ini sangat dekat sekali. Sampai-sampai kami ini iri. Sampai-sampai kami ini merasa kurang perhatian dari ibu bapak kami karena sepenuhnya perhatian itu dicurahkan kepada almarhumah ibumu. Paman bercerita sama Randy, kamu tahu enggak, Ren? Ketika almarhum kakekmu meninggal dunia, ibumu itu tiba-tiba menghilang seharian. Sampai-sampai orang-orang nyariin. Mana anak perempuannya? Kok enggak kelihatan? Kami pun di sini bingung, kemana ibumu? Tapi pada saat itu kami masih berpikir positif. Kami masih berpikir ya kalau almarhumah ibumu itu masih belum dapat menerima kenyataan, ditinggal untuk selamanya ya sama ayah yang selalu membelanya, ayah yang selalu memberikan perhatian lebih. Ini udah tidak ada lagi. Kami menganggap beliau butuh sendirian, beliau butuh waktu untuk menenangkan diri. Ya sudah, kami tidak terlalu mencari. Tapi sampai sore, sampai setelah jenazah almarhum kakekmu dikebumikan, ibumu tak kunjung pulang. Barulah di situ kami mencari. Menjelang maghrib barulah ibumu ini pulang ke rumah dengan wajah yang tidak terlihat sedih, dengan wajah yang sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Kalau dia pergi menghilang untuk menenangkan diri, pulang ke rumah ya dia seakan-akan biasa aja. Malah dia nanya, gimana tadi Mas prosesi pemakaman bapak? Ya alhamdulillah lancar. Kamu dari mana? Kok kamu tidak ada tadi? Banyak orang yang menanyakan kamu. Ibumu cuma diam. Nah, awalnya kami di sini tidak terlalu curiga. Namun dari hari kepergian almarhum kakekmu, kematian almarhum kakekmu, gerak-gerik almarhumah ibumu semakin mencurigakan. Yang tadinya dia rajin sholat, kok sekarang ibumu jarang sholat. Yang tadinya ibumu ini segan ya untuk bergaul dengan anak-anak kampung situ karena minder. Tapi sekarang kok malah akrab sekali. Akrabnya itu ya bukan sama anak-anak perempuan, tapi sama anak lelaki yang ada di kampung ini. Tanda kutip lah, ibumu tiba-tiba mendadak jadi ganjen. Mulai di situ kami menaruh kecurigaan, ada apa sih sebenarnya? Mulai dari perubahan bentuk fisik yang tiba-tiba jadi glowing lah kalau bahasa sekarang. Nah, si paman anak pertama ini mulai menelisik, mulai mencari tahu, sampai di mana setahun setelah kepergian almarhum kakekmu, almarhum nenekmu menyusul. Nah, ketika almarhumah nenekmu meninggal dunia, ya, paman ingat kejadian ketika almarhum kakekmu meninggal. Ibumu ngilang entah kemana, paman langsung mencari ibu. Kami paksa dia untuk melihat jenazah ibunya untuk terakhir kali, jenazah nenekmu untuk terakhir kali. Ini terlihat sangat terpaksa sekali lah. Bukannya dia menangis sedih, tapi dia ngelawan. Aku tidak mau Mas, aku tidak mau masuk rumah itu aja dia tidak mau. Seakan-akan gimana lah gitu. Kayak ada pantangan dia melihat ibunya meninggal. Itu kami paksa, dan setelah almarhumah nenekmu dimakamkan, sedikit ada perubahan terlihat dari ibumu. Kulitnya yang sudah mulai bersih, bahkan ya putihnya itu lebih dari putih kami. Ya, kulit bersisiknya itu hilang, sekarang mulai muncul lagi. Seketika itu langsung muncul lagi.
Dia malu, dia tidak mau keluar kamar. Dan di dalam kamar, ibumu teriak-teriak, ngoceh-ngoceh, nyalahin kami, ngomel-ngomel lah sama kami. Kalian memang tidak sayang sama aku, kalian terus maksa aku, kalian terus memaksakan keinginan kalian untuk kulakukan. Aku bosan, ibu bapak udah tidak ada lagi, aku mau pergi dari sini. Nah, malam itu juga ibumu keluar dari rumah ini, entah kemana kami tidak tahu. Orang sibuk yasinan di rumah ini. Nah, kami juga sibuk malam itu ketika orang yasinan, kami tidak tenang. Ya, kami bergantian untuk berkeliling kampung untuk mencari di mana keberadaan ibumu. Kami khawatir. Satu-satunya adik perempuan kami ya tiba-tiba menghilang. Kami sangat khawatir sekali dan ibumu pergi. Itu kurang lebih sekitar hampir 1 minggu. Dia tidak pulang-pulang, sekalinya pulang. Ibumu sudah memperkenalkan seorang laki-laki kepada kami dan almarhumah ibumu mengatakan dia sudah menikah dengan laki-laki itu. Otomatis di sini kami terkejut, sangat terkejut sekali. Mau tidak mau, semua sudah terjadi. Kami tidak mengenal siapa laki-laki itu. Kami tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya, dari mana dia berasal, asal usulnya itu gimana bisa ketemu sama almarhumah ibu kamu, ya itulah bapak kamu. Laki-laki misterius yang tiba-tiba menikah dengan ibumu. Awalnya kami menolak pernikahan itu, tapi kami pikir alangkah bodohnya kami. Semua sudah terjadi, kami menolak takdir yang telah Allah tentukan, ujung-ujungnya nanti pasti tidak baik. Ya sudahlah, kami berlima sepakat untuk menerima kenyataan. Namun, pernikahan ibumu dan bapakmu ini memang tidak dilangsungkan resepsi yang besar-besaran, tidak. Karena kami kan masih dalam berkabung. Nenekmu baru seminggu meninggal, tidak mungkin kami adakan pesta pernikahan ibumu dan bapakmu. Singkat cerita, seingat paman, pernikahan ibumu dan bapakmu ini tidak berlangsung lama. Mereka nikah siri. Pernikahan mereka, ya kalau paman ingat-ingat ya, tidak sampai 7 bulan. Dan diketahui, ketika bapakmu bercerai atau pisah dengan ibumu, kondisinya kamu itu sudah ada dalam kandungan ibumu. Ibumu tengah bunting 3 bulan. Perpisahan ini kami larang. Karena dalam Islam, wanita yang tengah hamil ini tidak boleh bercerai. Tapi ibumu lagi-lagi dengan pendiriannya yang keras, dengan pemikirannya yang beda lah dari kami adik-beradik, dia tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan. Dan terlahirlah kamu. Sedangkan bapakmu sejak berpisah dengan ibumu sampai hari ini, paman tidak pernah bertemu lagi dengan lelaki itu. Paman juga tidak tahu dia tinggal di mana. Paman juga tidak mengetahui dari mana lelaki itu berasal. Setiap ditanya, ibumu pasti tidak pernah menjawabnya. Dan kamu pasti ingat, karena kamu sudah besar kan pada saat itu. Di usiamu 4 tahun ibumu menikah dengan seorang laki-laki, dan itulah pernikahan yang sah, pernikahan yang ada pestanya, pernikahan yang juga tidak berlangsung lama. Nah, dari situ ke atasnya, ini Randy sudah mengingat ya apa saja yang terjadi. Bahkan dia ingat resepsi pernikahan ibunya dengan suami kedua ini. Randy kan usianya sudah 4 tahun lebih. Dia mengingat. Nah, Randy pun bertanya ya, dengan cerita yang barusan disampaikan oleh paman dan sedikit perdebatan ya, antara paman pertama dengan paman kedua. Paman kedua mengatakan, "Nggak usah ceritain lah mas, nggak baik. Almarhumah baru meninggal. Apa rahasia di balik ini semua? Ya kalau kayak barusan tadi, ya kehidupan yang biasa, dilema kehidupan yang biasa. Nggak ada rahasia aku rasa di balik itu semua. Atau masih ada yang paman tutup-tutupi." Terus Randy ini mencoba untuk menggali lebih dalam lagi rahasia dari kehidupan almarhumah ibunya di masa muda. Sebelum si paman ini melanjutkan, baru saja Randy bertanya seperti itu. Ini waktu terus berjalan kan. Dia mulai cerita ini di jam 11 malam di ruang tengah rumah tersebut, rumah yang cukup besar, bagian dapur itu lampunya sudah dimatikan semua.
Bagian ruang depan itu juga lampunya sudah dimatikan semua. Dan setelah Randy bertanya, apalagi man? Apa rahasia dibalik kehidupan ibuku di masa lampau? Lampu ruangan belakang yang tadinya mati, ini seketika hidup dengan sendirinya. Tek, terdengar bunyi cetek, lampu itu menyala. Seakan-akan ada yang menekan saklarnya untuk menyalakan lampu otomatis. Hal itu membuat seluruh orang yang ada di ruang tengah terperanjat kaget. Astagfirullahaladzim, kok lampunya hidup? Tak ada satupun dari mereka yang berani untuk melihat ke belakang. Randy disuruh melihat ke belakang. Randy tidak mau. Paman pertama disuruh adik-adiknya untuk melihat ke belakang. Paman pun tak mau. Paman kedua mengatakan, ya sudah, biarinlah lampu itu menyala. Mungkin yang di belakang tidak mau ketinggalan cerita. Dia juga mau mendengarkan ceritanya. Seketika, lampu yang ada di belakang kembali mati. Itu baru awal kejadian misteri di malam itu. Paman kedua di sini meminta paman nomor 1 untuk melanjutkan. Mas, lanjutkan mas. Lanjutkan apa yang ingin kamu sampaikan. Apa yang sudah kularang tadi, lanjutkan. Jangan setengah-setengah. Biar kita mengetahui apakah yang terjadi di kampung kita ini benar-benar nyata atau cuman cerita orang. Bayangkanlah, paman nomor 1, paman anak pertama ini untuk melanjutkan apa yang sebenarnya terjadi di kisah kehidupan almarhumah ibunya si Randy di masa mudanya yang belum terkuak semua. Ini cerita sambil bibirnya gemetar. Beliau kembali melanjutkan cerita. Bukan cuman ini saja nak, sisi kehidupan almarhumah ibumu di masa mudanya. Setelah almarhumah ibumu kembali bercerai dengan suami keduanya, kami pun di sini bertanya, kenapa lagi? Lelaki itu kami kira pantas untuk mendampingi kehidupanmu. Dia orangnya baik, dia orangnya soleh dan pantas. Randy mendapatkan sosok bapak seperti itu. Ada permasalahan apa? Kok pisah lagi? Yang pertama pisah begitu saja, dan yang kedua juga kayak gitu. Nggak ada pertengkaran, nggak ada apa-apa, tiba-tiba laki-laki itu hilang begitu saja. Nah, ibunya Randy mengatakan, ya biarinlah mas. Mungkin belum pas, jodohnya belum lama. Enteng memang apa yang diucapkan oleh ibunya Randy. Tapi si paman kedua, yang memang beliau ini dikaruniai sedikit kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, bertanya sama ibunya Randy, Dek, jangan sampai nanti mas tahu apa yang terjadi, apa yang telah kamu lakukan, dan penyebab kehidupan rumah tanggamu ini tidak ada yang bisa bertahan lama. Itu ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak wajar. Apa sih mas? Apa yang tidak wajar? Wajarlah kalau orang kawin cerai, ya tidak cocok, tinggalin. Kenapa mau dipertahankan? Kalimat itu kata kunci yang menjadikan paman nomor 2 ini yakin, seyakin-yakinnya bahwa ibunya Randy ini menggunakan susu. Dari awal mereka ini kan memperhatikan gerak-gerik, gelagat-gelagat aneh yang dilakukan almarhumah ibu Randy, mulai dari seketika apa yang ada di tubuhnya ini berubah, kulitnya berubah, parasnya semakin ayu, sisik di tangannya ini sudah menghilang begitu saja. Dan ketika bapak mereka meninggal, tidak mau melihat. Ketika nenek Randy meninggal, ibunya ini dipaksa baru dia mau melihat, itu pun sambil ngoceh-ngoceh. Dan itu yang menjadi penyebab ibunya Randy ini kabur. Dan seketika saja penyakit kulitnya itu kambuh lagi. Kulitnya seketika berubah menjadi gelap. Kalau digores pakai kuku kayak gini, ya itu ada garis-garis putih, kayak bersisik seperti itu. Itu kontan langsung terlihat. Dan itulah penyebab almarhumah ibunya si Randy ini kabur dari rumah. Pertama karena dia malu, penyakitnya itu tiba-tiba kumat lagi, dan takutnya abang-abangnya ini sadar bahwa apa yang merubah dirinya itu bukan dari perawatan diri tapi dari susu. Semua ini terbongkar, semua ini diakui
oleh almarhumah Ibu Rendy setelah didesak oleh abang-abangnya dan adik-adik laki-lakinya. Beliau jujur, "Iyo mas, apa yang kamu curigai memang aku pakai susu. Kenapa? Aku capek mas, aku bosan dihina orang. Kalian tidak pernah peduli sama aku. Seharusnya kalian kan yang selalu melindungi aku. Kalau aku dibully, bukannya kalian belain aku, tapi kalian ikut membuli. Aku nekat pakai susu. Kenapa? Buktinya sekarang aku bisa gonta-ganti laki." Ya, jadi kawin cerai itu bukan jadi permasalahan bagi orang yang menggunakan susu. Itu biasa karena dia merasa kalau dirinya itu cantik secantik-cantiknya, ratu sejagat, saya katakan. Jadi kawin cerai ya sudah. Karena batinnya itu sudah dipengaruhi hasrat yang begitu besar. Kepercayaan diri yang begitu besar itu tertanam dalam dirinya, terbenam dengan susu yang dipasang. Nggak ada dia merasa minder, nggak ada dia merasa apa, wah aku janda, laki-laki nggak mau nanti sama aku, mana ada pikiran orang yang pakai susu. Jadi dia menganggap semua itu biasa, semua itu bisa terjadi dan biasa terjadi. Ditanyalah sama abang nomor 1, abang nomor 2, susu apa yang kamu pakai? Itu yang tidak terjawab. Jenis susu apa yang dipakai itu tidak terjawab. Tapi yang jelas, pantangnya adalah melihat orang meninggal, nyelawat atau ngelayat. Itu pantang dari susu yang digunakan oleh almarhumah ibunya Rendy. Dan seketika di tengah obrolan membahas susu, Rendy, paman pertama, paman kedua, semua yang ada di ruangan tengah itu mendengar suara lirih, suara perempuan, suara yang mereka kenal dengan mengatakan, "Mas, tolong buka mas, buka mas, aku pulang, mas, buka mas." Di heningnya malam, suasana rumah menjadi sangat mencekam. Mereka yang tadinya duduk bikin lingkaran besar biar saling bisa face to face, ini seketika mengerucut. Mereka duduk menjadi mengerucut seperti itu. Dengkul mereka ini semuanya gemetar. Mereka sadar apa yang ditakuti oleh paman kedua ini terbukti terjadi. Almarhumah yang mereka ceritakan, sisi buruk kehidupannya diceritakan, itu datang. Kedatangannya untuk membawa pesan. Tapi pada saat itu, pesan yang ingin disampaikan oleh sosok yang belum terlihat wujudnya ini, itu tidak dapat dicerna oleh seluruh orang yang ada di sana termasuk Rendy karena mereka ketakutan. Suara itu semakin mendekat, dan paman kedua mengatakan, Opo toh yuk, mulih, pulanglah. Bukan di sini lagi tempatmu. Pulang dek, tempatmu bukan di sini lagi. Ketika sosok itu disuruh pulang, suara lirih tangis pun terdengar. Suara tangis yang mengiris hati, sembari tangis itu diiringi kalimat, "Mas, tolong aku. Tolong buka susuku, Mas. Tolong buka susuku." Beberapa saat seluruh orang yang ada di sana terdiam. Suasana semakin hening dan sosok itu muncul di hadapan mereka semua dengan perwujudan pocong tanpa ada wajah yang terlihat. Pocong itu wajahnya datar. Namun dari suara yang mereka dengar, mereka dapat mengenali. Walaupun wajah pocong itu tidak terlihat, wajahnya datar, suara itu tidak dapat dibohongi. Suara itu adalah suara almarhumah ibundanya Rendy. Pocong itu mulai muncul
dari pintu belakang dapur yang lampunya mati tadi. Hidup mati, ini seperti asap putih yang mendekat. Semakin lama mendekat, semakin sosok itu perwujudannya kelihatan. Semakin dekat, wajahnya semakin datar. Semakin dekat, aroma bau bangke semakin tercium. Dan seketika semua yang ada di sana melihat sosok perwujudan pocong. Randy yang tidak habis pikir semua ini bisa terjadi. Dia mau ngomong sebenarnya. Dia mau bertanya sebenarnya, "Ibu kenapa? Ibu kenapa kayak gini, Bu? Betulkah ini sosok perwujudan pocong ibuku?" Tapi Randy ini seakan-akan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Seakan-akan Randy ini gagu, tidak bisa ngomong. Setelah sosok itu meminta, "Tolong lepaskan susuku." Sosok itu pun pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan rumah itu. Semua yang ada di sana, ya, duduk semua sandaran ke dinding. Mereka lemas. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tanpa ada diskusi malam itu, ya, 3 orang dari 5 bersaudara ini itu tidak ada yang berani pulang. Ya, yang berani pulang itu cuman paman nomor 2. Beliau mengatakan, "Aku tidak bisa nginap di sini. Ya, insya Allah di jalan nanti aku tidak ditumpangin sama adik kita. Ya, walaupun dia mau numpang, nanti aku tumpangin, aku antar dia ke kuburan. Pulanglah." Paman nomor kedua pulang. Mereka yang ada, yang menginap di rumah paman nomor 1, mereka di sini tidur di satu tempat. Tidur di ruang tengah itulah, tidak ada yang berani menempati kamar-kamar yang ada di rumah tersebut. Mereka takut. Mereka semua ketakutan termasuk Randy. Dan keesokan harinya, tepat di hari ketiga setelah almarhumah ibundanya Randy meninggal dunia, keluarga besar tersebut kembali berkumpul. Mereka berkumpul di pagi hari, yang cewek-cewek ini mempersiapkan segala sesuatu ya. Jadi istri-istri dari paman-pamannya Randy ini semuanya ke pasar, semua dia ngolah masakan untuk malam yasinan ketiga. Sedangkan paman-paman Randy ini kumpul lagi mereka untuk mendiskusikan permasalahan ini. Nyata, kisah ini nyata. Pocong itu memang benar-benar muncul semalam. Kita dapat melihat perwujudan pocong itu benar nyata, dan pocong itu meminta bukakan susuku. Berarti apa yang dikhawatirkan, apa yang dibisik-bisikkan paman pertama dengan paman kedua ketika hari hujan menyambut jenazah keluar dari rumah untuk dibawa ke masjid untuk disolatkan, yaitu memang tepat. Ini pasti ada pengaruh susuk yang masih ada dalam tubuhnya. Karena ibundanya Randy ini meninggal secara tiba-tiba saja. Ini menjadi sebuah misteri kematian ibundanya Randy. Nah, solusi apa yang didapat oleh keluarga tersebut? Ini belum ada. Sampai sore mereka berdiskusi di sini, mau nanya sama orang, takut nanti mulut orang-orang ini lemes. Kalau pihak keluarga sudah bertanya gimana caranya untuk menghadang atau menghalau gangguan teror pocong, ya berarti kisah teror pocong yang disampaikan oleh warga mengatakan melihat. Kalau pihak keluarga sudah membahas masalah itu juga, ya berarti fix. Pocong itu memang benar-benar gentayangan. Anggapan seperti itu tidak mau didengar oleh pihak keluarga dari Randy, pihak keluarga dari almarhumah. Mereka lebih memilih untuk memecahkan permasalahan ini sendiri. Tapi sampai 1 minggu jenazah ini sudah dimakamkan, teror pocong ini terus terjadi. Mereka belum juga menemukan solusi. Bahkan yang tadinya Randy tidak diganggu, tidak mendapatkan teror apapun. Lepas 7 hari beliau meninggal dunia, ibundanya Randy mengalami satu peristiwa yang cukup mengerikan di malam hari. Ketika Randy tidur, telinganya ini seperti ada yang niup. Pelan awalnya, ngembus ya, napas kayak gitu. Semakin lama semakin kencang, semakin terasa. Randy terkejut, buka mata. Sekali yang ada di hadapan Randy itu adalah sosok pocong, ngambang seperti ini. Tubuhnya itu ngambang di atas tubuh Randy yang tidur terlentang. Nafasnya itu terasa di bagian telinga sini, dingin, kayak diembus.
Randy membuka mata, di sini dia teriak, Allahu Akbar, Paman, tolong. Tapi tidak ada satu orang pun di rumah itu yang terbangun. Teriakan Randy sangat kencang sekali. Tidak ada yang terbangun, Randy tidak bisa bergerak, tapi dia bisa ngomong di sini. Pocong itu kembali mengatakan, tolong ibu nak, tolong ibu, tolong lepaskan susu ibu nak, tolong. Permintaan untuk melepaskan susu lagi-lagi didengar Randy. Sosok perwujudan pocong itu. Ya, semakin hari kain kafannya itu semakin lusuh. Wajahnya yang datar itu semakin hari semakin hancur. Layaknya seperti gambaran jenazah yang ada di dalam kubur ya. Kayak gitulah pocong itu. Di hari pertama kemunculannya ini ya, masih rapi lah pocongnya karena baru beberapa jam dikebumikan. Di hari ketujuh kain kafan sudah lusuh, wajahnya sudah mulai hancur. Jadi ketika pocong itu hilang, Randy dapat bergerak. Dia langsung ke kamar pamannya, ketok-ketok. Keluarlah pamannya Randy. Kenapa Ren? Ada apa? Kok terlihat cemas sekali kamu? Ketok-ketok pintu kamar paman, ada apa? Sambil berbisik, Randy mengatakan, aku didatangin pocong ibu. Seketika wajah paman di sini berubah. Paman juga merasa ketakutan seperti apa yang dirasakan Randy. Paman sempat bertanya, perwujudan seperti apa yang kamu lihat? Karena paman kan sudah melihat juga. Ya, paman sudah melihat ketika dia mau nutup gerbang. Nah, Randy mengatakan, udah mulai hancur man. Wajah datarnya yang kulihat itu sudah mulai hancur. Kafannya itu kotor sekali dan bau busuknya semakin menyengat. Paman yang menggidik ketakutan, dia langsung masuk kamar, dia langsung menyuruh, "Udah kamu tidur, lanjut tidur Gi, ambil wudhu dulu." Randy ngambil wudhu, dia langsung masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur. Dan ternyata teror pocong itu bukan hanya dirasakan oleh Randy seorang. Beberapa warga, khususnya orang-orang yang pernah dekat dengan almarhumah, ini didatangin juga oleh sosok pocong yang wajahnya datar, yang mulai hancur, bau busuk yang menyengat, kafan yang sangat kotor sekali. Sosok itu juga meminta tolong lepaskan susuku. Kembalilah ya, kisah ini menjadi heboh. Anggapan warga di sini sudah mulai semakin buruk karena pocong itu minta dilepaskan susunya. Berarti benar apa yang dianggap warga selama ini, kalau kecantikan dari ibunya Randy ini bukan alami, melainkan pengaruh dari sesuatu, yaitu susu pemikat. Singkat cerita, pihak keluarga di sini belum mendapatkan solusi. Paman kedua, beliau yang mengerti sedikit lah tentang hal-hal gaib, hal-hal mistis, beliau mencoba untuk mencari satu orang pintar yang mengerti tentang hal susu, berdiskusi, berdialog, dan hasil diskusi tersebut dukun ini hanya menyarankan satu cara. Mau tidak mau, makamnya harus kita bongkar untuk dapat mengeluarkan susu tersebut. Si paranormal merasakan energi atau kekuatan dari susu itu. Semakin lama dikubur dengan jenazahnya, ini semakin kuat. Kekuatan pocong yang muncul, kekuatan pocong yang menakut-nakuti kalian, yang meneror warga. Yakinlah sama aku, semakin hari semakin didiamin. Sosok pocong itu akan memiliki energi semakin kuat, energi jahat yang ada di sekitar akan diserap, yang tadinya datang cuman meminta, ingin menyampaikan pesan. Aku khawatir karena semakin banyaknya energi jahat diserap oleh pocong tersebut, pocong itu akan menjadi teror yang menakutkan di kampung kalian, khususnya untuk kalian, keluarga kandung dari almarhumah. Jadi, ya, mereka bertanya nih, Randy, paman-pamannya, cara melepaskan susu itu seperti apa? Gimana caranya? Kami tidak ada yang mengerti, kami tidak ada yang paham. Ya gampang lah nanti. Yang penting izinkan aku membongkar kuburan itu. Kalau kalian mau ikut, yo silahkan ikut. Tapi pembongkaran makam itu bukan dilakukan di siang hari, karena kita akan melawan sesuatu yang gaib, melawannya dengan sesuatu yang goib juga. Dengan kebatinanku, aku akan mencoba untuk melepas atau menarik susu yang ada di jenazah tersebut. Dan mudah-mudahan prosesnya tidak panjang, semua bisa berjalan dengan sesuai keinginan kita. Ditanya,
sama Randy. Kira-kira Ki, setelah susu itu lepas, bisa dipastikan atau berani jamin enggak? Pocong itu tidak akan keluar lagi, atau sosok yang menyerupai ibuku itu enggak gentayangan lagi menakut-nakuti warga. Aku malu. Aku sedih sekali. Setiap keluar rumah, cerita itu yang ku dengar. Aki dukun mengatakan, kalau dipastikan, aku tidak dapat memastikan. Sesuatu yang gaib tidak dapat kita pastikan. Namun usaha harus dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kapan? Randy bilang, kapan kita melepas susu ibuku? Dukun itu mengatakan, aku cari dulu tanggalnya ya. Nggak bisa. Kalau tanggalnya nggak pas, harinya nggak pas, energinya itu akan semakin besar. Kita cari titik lemah dari kekuatan gaib yang ada di sana, kekuatan gaib yang menguasai perwujudan ibumu. Ketika harinya tepat, kita akan membongkar makam itu di malam hari. Aku akan mencoba untuk mengeluarkan susu yang ada di tubuh ibumu. Hari dimana prosesi pembongkaran makam di tengah malam pun tiba. Tepatnya di hari ke-14 setelah almarhumah meninggal dunia. Jadi menjelang makam itu dibongkar, sosok pocong itu terus mendatangi orang-orang yang ada di kampung, mendatangi pihak keluarga, terutama Randy. Hampir setiap malam pocong itu datang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba membangunkan Randy. Pocong itu cuma berkata, tolong nak, tolong ibu, lepaskan susu ibu. Itu terus. Akhirnya di malam itu, di malam yang dinanti-nantikan, pihak keluarga di sini tidak semuanya ikut. Paman pertama, paman kedua ikut, Randy ikut, sama yang paling bontot. Mereka pergi ke sana setelah semua keadaan dikondisikan lah. Tidak ada orang yang lalu lalang lagi, sepi lah. Area pemakaman itu dipastikan juga tidak ada siapa-siapa di sana. Yang tidak ada orang di sana. Prosesi pembongkaran makam pun dilakukan. Si Aki, ya, si dukun ini, membongkar makam yang sudah 14 hari itu tidak menggunakan cangkul, tapi dengan tangan. Katanya tidak boleh kalau pakai cangkul. Yaudah, dibongkar sama si Aki. Namun sebelum pembongkaran itu selesai, entah kenapa si Aki ini tiba-tiba pingsan, tak sadarkan diri. Otomatis situasi itu membuat semuanya ketakutan. Diboponglah si Aki ini dengan tangan yang masih kotoran tanah itu masih banyak. Digalinya pakai tangan soalnya. Dibawalah ke rumah paman ke-1. Dia pingsan itu di kuburan kisaran jam 1 dini hari. Subuh si Aki ini baru sadar. Ketika sadar, wajahnya pucat pasi, bibirnya itu masih gemetar seakan-akan ya dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Menurut penuturan Aki, ketika tanah itu digali dengan tangan, Aki merasa kalau dia sudah sampai menggapai pocong itu. Tapi seketika pocong itu hilang dari genggaman si Aki dan berdiri di hadapannya. Sosok itu sangat mengerikan sekali, bukan satu rupanya. Pocong itu banyak sekali perwujudannya. Aku tidak sanggup. Ampun mas, aku tidak sanggup. Si Aki pun pulang dengan kondisi yang masih lemah. Dan 2 hari setelah si Aki itu pingsan di atas kuburan, dikabarkan meninggal dunia mendadak, persis seperti apa yang terjadi kepada almarhumah ibunya Randy. Lagi-lagi kejadian ini membuat keluarga Randy geger. Semuanya bertanya-tanya, apa nih? Ini kenapa? Apakah ada kaitannya dengan perwujudan pocong itu? Permasalahan ini semakin berat, semakin besar. Namun ini harus diselesaikan. Randy, paman-pamannya, terus mencari solusi. Teror ini terus datang sampailah di mana? Bertemu dengan seseorang yang namanya tidak dapat saya sebutkan. Kita sebut saja dengan dukun kedua. Si dukun kedua ini telah mendengar viralnya teror pocong yang ada di kampungnya Randy. Karena dukun kedua ini bukan berasal dari kampungnya Randy. Ya diceritakan semua, disimaknya semua, dan dukun itu mengatakan, yo salah. Kalau dukun pertama yang menggali ya salah. Anaknya lah yang seharusnya. Karena kekuatan yang ada di sana itu akan mendeteksi siapa yang ingin melakukan apa di kuburannya. Ya mungkin si Aki ini berniat jahat, dukun pertama ini entah apa yang ingin dilakukannya kepada jenazah yang ada di dalam kuburan. Ya jadi berlawanan lah energi mereka, kalah dukun yang pertama, dan itu efeknya.
nyawa taruhannya karena niat dia sudah tidak baik. Nah, jadi solusinya gimana? Randy nanya sama dukun yang kedua. Dukun nomor 2 menjawab, kamu solusinya, kamu jawabannya, kamu kata kuncinya, kamu anak kandungnya, kamu yang dinantinya. Bongkar makam ibumu. Setibanya kamu di liang lahat nanti, kamu akan dapat melihat apa yang sebenar-benarnya ada di dalam kuburan itu. Ya, kalimat ini membuat batin Randy gemetar, membuat rasa takut semakin dalam, membuat Randy menganggap, bodoh ini kalau aku lakukan. Belum tentu juga permasalahan ini bisa selesai. Ya biarinlah, kalau sosok itu mau gentayangan ya terserah, gentayangan lah. Karena aku yakin itu bukan perwujudan dari ibuku, melainkan adalah perwujudan dari makhluk gaib yang memfitnah almarhumah ibu Randy. Namun karena paman-pamannya Randy ini mencoba untuk menyelesaikan masalah ini sampai clear. Paman pertama mengatakan, Ren, kalau paman yang disuruh, paman yang ditunjuk agar dapat melepas susu itu, paman yang turun ke bawah daripada keluarga kita malu. Akhirnya Randy bersedia, si dukun ini mendampingi, sehingga cerita kuburan itu kembali dibongkar untuk yang kedua kali. Randy di sini yang membongkar dan prosesinya juga dilakukan di tengah malam. Pembongkaran kuburan itu berlangsung normal. Semuanya berjalan dengan lancar, sampailah Randy di liang lahat almarhumah ibunya. Jenazah ini sudah ada dalam kuburan tersebut 40 hari. Pembongkaran ini dilakukan di malam 41. Bayangkan, jenazah terkubur selama 40 hari. Gimana? Wujudnya gimana? Pasti hancur, ya. Pasti sudah mulai membusuk, pasti bau. Tapi yang dilihat Randy, yang ada di dalam kuburan ibunya, itu sosok ibu yang layaknya seperti sosok ibu sedang tidur, tertidur pulas. Cuman wajahnya saja yang sedikit berubah menjadi kuning pucat. Tidak ada yang luka-luka, tidak ada yang hancur. Baunya pun wangi, aromanya wangi sekali. Itulah yang dikatakan oleh dukun kedua. Perwujudan ibumu ini tidak akan berubah sebelum susu itu dicabut. Dalam tanda kutip, jenazah yang ada dalam tidak berubah perwujudannya itu bukan karena karomah, tapi bumi tak menerima jenazah itu dimakamkan karena membawa kekuatan gaib susu pemikat. Kalau memang ibumu mati syahid, jasadnya tidak hancur, tidak mungkin ibumu gentayangan. Ini adalah contoh jenazah yang tak diterima bumi. Nah, Randy di sini bertanya, apa yang harus kulakukan? Di mana susunya? Gimana cara melepas susu itu? Dukun kedua menunjukkan kepada Randy cara-caranya seperti apa. Nah, singkat cerita, setelah semua itu dilakukan ritual-ritual dalam kuburan secara singkat, satu persatu jarum susu itu keluar. Ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk intan. Ini keluar dari bagian wajah semua. Hampir penuh bagian wajah ibunya Randy itu dipenuhi oleh susu, diambil semua, dibawa keluar, diserahkan sama dukun kedua untuk dimusnahkan. Kuburan kembali ditutup dengan doa, dengan harapan yang sudah dikubur ini tidak kembali ke rumah lagi. Itu harapan mereka semua. Prosesi pelepasan susu mayat selesai. Hari selanjutnya pun tiba. Randy yang udah tidak bisa lagi bertahan di sana karena kuliahnya ini mepet. 40 hari lebih dia tidak balik-balik. Kuliahnya gimana? Setelah 41 harian, mereka pun telah menemukan solusi melepaskan susu almarhumah ibunya Randy. Randy pun berpamitan dengan paman-pamannya dengan pesan, jika sosok perwujudan pocong itu masih muncul, tolong jangan kabari aku. Karena Randy tidak mau lagi mendengar teror-teror seperti itu yang menyangkut pautkan dengan ibunya. Walaupun kehidupan ibunya di masa lampau diceritakan sangat kelam sekali, itu tidak bisa diterima sama si Randy. Karena Randy tahu, walaupun ibuku kawin cerai, aku tahu ibuku bukan orang jahat.
Jadi itulah pesan Randy, pulanglah dia ke sana dan alhamdulillah. Tidak ada yang patut dikabarkan, tidak ada yang perlu dikabarkan karena setelah susuk itu lepas, alhamdulillah, perwujudan itu tak terlihat lagi. Sama sekali tidak terlihat lagi, tapi Randy yang berharap tidak bertemu lagi dengan sosok pocong itu, Randy yang berharap tidak mendengar lagi tentang teror pocong itu, malah Randy yang didatangi oleh berbagai bentuk pocong, berbagai macam pocong, yang kecil, yang tinggi, pocong yang baru. Seakan-akan indera keenam atau mata batin dari si Randy ini dapat melihat sosok perwujudan pocong. Nah, Randy ini sempat sakit juga dia. Ya, berobatlah Randy di Yogyakarta. Orang yang membantu Randy berobat, ya, ini mengatakan ya wajar lah kamu dapat melihat sosok-sosok perwujudan seperti itu. Kamu mainnya di kuburan tengah malam, bongkar kuburan lagi. Walaupun itu kuburan ibumu, sosok-sosok gaib yang ada di sana itu pasti nempel sama kamu karena kamu melakukan ritual. Ya, dimandikanlah, dibersihkanlah tubuh Randy dan alhamdulillah Randy kembali normal sampai hari ini. Dia tidak pernah lagi yang mengalami atau melihat sosok perwujudan pocong yang mengerikan. Setelah Mbak Dewi mendengarkan kisah ini, Mbak Dewi yang tadinya kekeh ngotot mau pasang susu, ini cuma dapat terdiam. Sekarang Wi, terserah kamu. Kamu mau pasang susu, silahkan kamu pasang. Kalau ndak, ya syukur, alhamdulillah. Inilah sebuah kisah misteri, kisah nyata yang dialami oleh Randy. Melepas susu almarhumah ibu yang dibawa ke dalam kubur setelah dikubur 40 hari. Kisah nyata yang mengerikan. Hikmah di balik kisah ini banyak sekali, maknanya dalam sekali. Tolong tuliskan di komentar pendapat sahabat-sahabat semua. Inilah yang saya dapat bagikan kepada sahabat semua. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.